Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih kepada Tuan Rahim Awang dan Tuan M. Ridwan yang sudah berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Penguasa Istana Naga Langit bab 4782 sampai bab 4784. Melihat Chen Ping seperti ini, Lin Kevan dan yang lainnya ingin menghajarnya. Berapa banyak pria yang bahkan tidak dapat menemukan pasangan kultivasi ganda, namun pria seperti Chen Ping ini sebenarnya memiliki lusinan? Hahaha, hebat sekali. Kau punya keterampilan, nak. Penguasa wilayah utara tertawa terbahak-bahak, lalu melirik ke arah tetua Qian, orang tua, ini sekarang menjadi masalah keluargaku. Jika kau berani menyentuh menantuku lagi, berhati-hatilah agar aku tidak membunuhmu, baiklah. Karena kau ingin ikut campur dalam kekacauan ini, kuil suciku akan menemanimu sampai akhir. Mata tetua Qian menyipit, dan aura dalam dirinya mulai melonjak. Tanpa membuang kata-kata, penguasa wilayah utara melambaikan tangannya, dan seberkas cahaya putih melesat lurus ke arah tetua Qian. Ayo! Tetua Qian langsung berubah menjadi seberkas cahaya, menyerbu ke arah penguasa wilayah utara. Melihat ini, penguasa wilayah utara mencibir dingin, mencabik ruang dan waktu, dan membawa tetua Qian menjauh dari area itu. Jika kita akan bertarung, mari kita lakukan di wilayah orang lain. Jangan hancurkan tempatku. Tetua Qian tidak menyangka penguasa wilayah utara akan melakukan tindakan seperti itu. Saat dia ingin mundur, sudah terlambat. Penguasa wilayah utara dan tetua Qian telah menghilang entah kemana untuk bertempur. Melihat tetua Qian dibawa pergi, wajah Master Aula ke-10 tampak seperti habis memakan sesuatu yang menjijikkan. Sekarang, Aula ke-10 bergantung sepenuhnya pada tetua Qian untuk menjaga semuanya tetap utuh. Dengan kepergiannya, dan anggota Aula ke-10 lainnya tewas atau terluka, Master Aula ke-10 saja tidak akan mampu menandingi Chen Ping dan kelompoknya. Terutama dengan kehadiran Hua Yueing. Hujan surgawi-nya sungguh luar biasa kuatnya. Huo Qiange, kapan orang-orang yang kamu panggil akan tiba? Master Aula ke-10 bertanya kepada Huo Qiange. Sekarang, mereka hanya bisa berharap bahwa orang-orang yang dipanggil Huo Qiange akan segera tiba. Aku tidak yakin. Mungkin mereka sudah sampai di Aula ke-10, tapi kami sudah pergi. Huo Qiange menggelengkan kepalanya. Mendengar ini, Master Aula ke-10 melotot marah ke arah Chen Ping. Itu semua karena tipu daya orang ini sehingga mereka berhasil dipancing keluar dari Aula ke-10. Kakak ipar keempat, selesaikan sisa Aula ke-10 dengan cepat. Serahkan Master Aula ke-10 kepadaku. Nona Hua, gunakan formasimu untuk mendukungku. Setelah berbicara, tubuh Chen Ping berubah menjadi cahaya pedang, menyerang langsung ke arah Master Aula ke-10. Master Aula ke-10 menggertakkan giginya, kilatan ganas tampak di matanya, dan dia pun menyerang Chen Ping. Keduanya beradu langsung. Ledakan. Keduanya bertabrakan dan kemudian terpisah. Chen Ping terpaksa mundur beberapa langkah, darah dan energinya bergejolak. Master Aula ke-10 tidak bernasib lebih baik, mundur dengan wajah pucat. Namun, Hua Yueing segera memancarkan cahaya lembut yang menyelimuti Chen Ping, menenangkannya dan memungkinkannya pulih dengan cepat. Namun, Master Aula ke-10 tidak memiliki seorang pun yang membantunya.
Setiap energi yang dikeluarkannya sekarang merupakan tantangan besar. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Chen Ping mencibir dingin, sambil mengarahkan pedang pembunuh naga ke arah Master Aula ke-10. Sang Master Aula ke-10 mengernyitkan dahinya, mencoba mengatur energi dalam dirinya. Pada saat itu, langit dan bumi tiba-tiba berubah. Ledakan. Sebuah retakan terbelah di langit dan lebih dari selusin aura mengerikan menyapu. Hahaha, bala bantuan kita sudah tiba. Sang Master Aula ke-10 tertawa gembira. Di barisan terdepan terdapat dua sosok, seorang lelaki tua berjanggut putih dan seorang lelaki setengah baya berjubah brokat, rambutnya yang panjang terurai, memegang tombak berujung hitam legam. "Steward Lu, kakak," Huo Qiange berteriak pada pria tua itu. Orang tua itu melambaikan tangannya, lalu suatu kekuatan dahsyat melemparkan Chang Yu yang tengah bertarung dengan Huo Qiange, terpental mundur. Melihat pendatang baru itu, Chen Ping dan yang lainnya menjadi sangat tegang. Aura lelaki tua dan lelaki paruh baya ini bahkan melampaui aura Master Aula ke-10. Belum lagi belasan petani di belakang mereka. "Nona Hua, siapkan formasi untuk menahan mereka. Yang lainnya, ikuti aku dan lari." Chen Ping segera memerintahkan Hua Yueing untuk membuat formasi guna menunda kedatangan para pendatang baru, memberi mereka waktu untuk melarikan diri. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Dalam situasi ini, tidak ada pilihan lain selain lari. Hua Yueing segera membentuk formasi, dan penghalang cahaya menyerupai jaring terbentuk di antara Chen Ping, Master Aula ke-10, dan yang lainnya. Memanfaatkan kesempatan itu, Chen Ping dan kelompoknya berbalik dan melarikan diri. "Ayo pergi ke kota matahari bulan," Lin Kevan menyarankan. "Tidak, ke dinasti Xiao." Chen Ping berteriak, mengarahkan semua orang menuju dinasti Xiao. Chen Ping tidak ingin membawa orang-orang ini ke kota Sanmun. Jika terjadi pertempuran di sana, bahkan jika kota Sanmun menang, kemungkinan besar akan ada banyak korban. Dinasti Xiao berbeda. Dinasti ini dilindungi oleh aura Tuan Shi, dan tidak ada yang berani menimbulkan masalah di sana. Jika orang-orang ini berani mengejar mereka ke dinasti Xiao, mereka mungkin akan memprovokasi Tuan Shi agar muncul. Dan jika Tuan Shi muncul, orang-orang ini pasti sudah mati. Chen Ping punya alasan lain untuk menuju dinasti Xiao. Yun Li juga berada di dinasti Xiao. Jika Master Aula ke-10 mengejar mereka ke sana, Chen Ping dapat memanggil Yun Li untuk turun tangan di saat kritis. Masih mencoba berlari? Teruslah bermimpi. Master Aula ke-10 mendengus dingin, menghilang di tempat dan langsung menerobos penghalang yang dipasang Hua Yueing. Chen Ping mengerutkan kening, mencengkeram pedang pembunuh naga, dan tiba-tiba berbalik untuk menyerang. Ledakan. Chen Ping terlempar mundur ribuan kaki, tetapi gerak maju Master Aula ke-10 juga terhenti. Chen Ping sedang mengulur waktu untuk yang lain. Terlepas dari apakah Xuan Bin dan yang lainnya membantunya mendapatkan batu roh, Chen Ping tidak bisa membiarkan mereka menghadapi bahaya sekarang. Setelah menghentikan Master Aula ke-10, Chen Ping berbalik dan terus melarikan diri. Tubuhnya dipenuhi noda darah yang mengejutkan. Master Aula ke-10 menyipitkan matanya dan melambaikan tangannya, kejar mereka, Huo Qiange dan yang lainnya, bersama bala bantuan dari keluarga Huo, mengejar Chen Ping dan kelompoknya. Saat Chen Ping melarikan diri, ia terus-menerus membuat formasi ilusi. Dibangun dengan tergesa-gesa, formasi ini tidak sempurna, tetapi Chen Ping tidak punya waktu untuk menyempurnakannya. Setiap menit keterlambatan sangat berarti.
Selama mereka bisa mencapai dinasti Xiao, mereka akan aman. Di kehampaan alam surgawi, seberkas cahaya melesat bagaikan meteor, diikuti oleh selusin lainnya dalam pengejaran. Semua orang memacu kecepatan mereka hingga batas maksimal, tidak lagi menyimpan energi spiritual mereka. Tak lama kemudian, Chen Ping melihat kota kekaisaran dinasti Xiao dan menghela napas lega. Cepat, masuk ke wilayah dinasti Xiao. Chen Ping mendesak Lin Kevan dan yang lainnya untuk memasuki dinasti Xiao secepat mungkin. Master Aula ke-10 dan kelompoknya mengejar mereka sampai ke perbatasan dinasti Xiao, di mana Huo Qiange akhirnya menghentikan semua orang. Pelayan Lu, kakak, di depan ada dinasti Xiao. Kita harus berhati-hati. Huo Qiange memperingatkan pengurus dan kakak laki-lakinya. Apa itu dinasti Xiao? Apakah sekuat itu? Apakah kita benar-benar perlu berhati-hati? Huo Ming, sang kakak, bertanya dengan bingung. Ayo cepat kejar mereka. Kekuatan besar di alam surgawi semuanya sampah. Para ahli sejati sudah lama mengasingkan diri untuk berkultivasi. Sang Master Aula ke-10 mendesak dengan tidak sabar. Huo Qiange hanya melirik ke arah Master Aula ke-10 dan mengabaikannya. Aula ke-10 kini hancur berantakan, dengan sebagian besar anggotanya tewas atau terluka. Kepala Aula ke-10 praktis adalah seorang komandan tunggal. Huo Qiange semakin meremehkannya. Jika bukan karena campur tangan tetua Qian, Huo Qiange mungkin tidak akan peduli dengan keselamatan Master Aula ke-10. Sekarang karena hanya ada keluarga Huo, dia bisa mengabaikan Master Aula ke-10 sepenuhnya. Kakak, kau tidak mengerti. Dinasti Xiao dilindungi oleh aura seorang ahli yang kuat. Jika kita bertindak gegabah di dalam wilayahnya, kita bisa menghadapi bencana. Huo Qiange menjelaskan kepada Huo Ming. Seorang ahli yang hebat? Seberapa hebat? Tanya Huo Ming. Seseorang yang bisa membunuh dan kemudian menghidupkan kembali orang mati, Huo Qiange membalas. Mendengar ini, Master Aula ke-10 segera menyadari siapa yang dimaksud Huo Qiange. Itu adalah orang yang sama yang telah membunuh Luo Tea dan kemudian menghidupkannya kembali. Oh, ada ahli seperti itu di alam surgawi. Huo Ming tercengang. Pelayan Lu juga mengerutkan kening dan berkata, Tuan muda, kemampuan untuk membunuh dan membangkitkan seseorang adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dilakukan oleh makhluk abadi. Bagaimana mungkin orang seperti itu ada di alam surgawi? Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Benar-benar ada orang seperti itu. Aula ke-10 telah melawannya. Kata Huo Qiange. Tuan muda, apakah Anda pernah bertarung melawan ahli ini? Tanya pelayan Lu. Huo Qiange menggelengkan kepalanya. Saudaraku, apakah kamu pernah melihat ahli ini beraksi? Tanya Huo Ming. Huo Qiange masih menggelengkan kepalanya. Kakak, kapan kamu jadi penakut seperti ini? Tidak peduli siapa ahli ini, aku akan menghadapinya hari ini. Huo Ming mengayunkan tombaknya, dan seluruh kehampaan bergetar. Kakak, ini... Huo Qiange ingin membujuknya, tetapi Huo Ming telah memimpin anak buahnya ke wilayah dinasti Xiao. Huo Qiange ingin mengikutinya, tetapi rasa takut menahannya. Tuan muda, tunggu di sini. Saya akan mengawasi kakak. Pelayan Lu juga bergegas ke dinasti Xiao. Master Aula ke-10 ragu-ragu, mencoba beberapa kali tetapi tidak berani masuk. Kata-kata Huo Qiange membuatnya waspada.
Ketidaktahuan melahirkan keberanian. Huo Ming dan pelayan Lu sama sekali tidak percaya bahwa seorang kultivator sekuat itu ada di alam surgawi. Di dalam dinasti Xiao, Chen Ping memimpin Lin Kevan dan yang lainnya ke kota kekaisaran. Xiao Yuanshan terkejut melihat Chen Ping dan kelompoknya datang dalam keadaan babak belur dan memar. Bagi para kultivator di puncak alam Mahayana tingkat ke-9 yang terluka seperti ini, lawan mereka pasti sangat kuat. Untungnya, dinasti Xiao dilindungi oleh aura Tuan Shi. Tidak peduli seberapa kuat para kultivator itu, mereka tidak akan berani menimbulkan masalah dalam dinasti Xiao. Semuanya cepatlah pulih. Aula ke-10 sepertinya tidak akan berani memasuki dinasti Xiao. Chen Ping mendesak semua orang untuk memulihkan kekuatan mereka. Pelarian itu telah memakan korban yang sangat besar. Yang mulia, seseorang telah menyusup. Tepat saat Chen Ping selesai berbicara, sebuah teriakan terdengar. Chen Ping dan yang lainnya bergegas keluar aula dan mendongak untuk melihat bahwa aula ke-10 memang mengejar mereka. Lebih dari selusin tokoh kuat tiba. Aura mereka yang menindas membuat orang-orang dinasti Xiao sulit mengangkat kepala. Huo Ming mengarahkan tombaknya, dan kekosongan itu berputar. Tekanan tak terlihat menyebar ke semua orang, membuat mereka kesulitan bernapas. Bagaimana aula ke-10 masih memiliki begitu banyak ahli yang kuat? Lin Kevan mengerutkan kening. Ini bukan dari aula ke-10. Pada saat itu, Yun Li muncul di belakang kelompok itu. Bukan dari aula ke-10. Chen Ping terkejut. Mereka adalah orang-orang dari keluarga Huo. Huo Qiange pasti yang memanggil mereka. Aula ke-10 tidak sekuat ini. Sebagai putra dari Master Aula ke-10, Yun Li mengetahui kekuatan Aula ke-10 yang sesungguhnya. Keluarga Huo juga tampak tidak biasa. Xuan Bin berseru. Chen Ping menatap Huo Ming dan yang lainnya, ekspresinya tenang. Sekarang mereka sudah ada di sini, Chen Ping tidak takut pada apapun. Bahkan jika seorang abadi muncul, Tuan Shi mungkin bisa menampar mereka sampai mati. Kudengar ada seorang ahli yang melindungi tempat ini. Di mana dia? Huo Ming memandang Chen Ping dan bertanya. Orang sepertimu tidak layak mendapat perhatian Tuan Shi. Kalau saja aku tidak bertarung dengan keras, aku bisa melawan kalian berdua. Chen Ping mendengus. Huo Ming tertegun, lalu tertawa. Kalian semua hanya omong kosong. Seorang kultivator Mahayana tingkat 2 berani mengatakan hal-hal seperti itu. Sepertinya yang bisa kalian lakukan hanyalah membanggakan diri. Apakah aku bisa membuktikannya atau tidak? Kau akan segera mengetahuinya. Datanglah padaku. Chen Ping memberi isyarat kepada Huo Ming. Kau pikir aku tidak akan melakukannya? Huo Ming melangkah maju, tombaknya mengarah ke Chen Ping. Dengan gerakan itu, sebuah kekuatan yang mampu menghancurkan langit dan bumi melesat ke arah Chen Ping. Huo Ming telah memulai gerakannya. Melihat serangan Huo Ming, Chen Ping tidak menunjukkan kepanikan, bahkan tidak berusaha menghindar. Mati. Chen Ping mengucapkan satu kata. Tiba-tiba, seberkas cahaya putih turun dari langit, menembus tubuh Huo Ming dalam sekejap. Adegan itu membuat Steward Lu dan yang lainnya terdiam karena terkejut. Mata Huo Ming terbelalak tak percaya saat dia menatap lubang di tubuhnya. Bersambung.